Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kumaha daraman sadayana? Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang terhormat keluarga besar Masjid Azhara Bapak Haji Dedi Junaidi, kepada yang terhormat Ibu Hajah Tini dari Garut, kepada yang terhormat Ibu Hajah Eka Wulandari, yang terhormat ibu-ibu keluarga besar dari Garut, dan yang terhormat kepada Bapak Ustadz Abu Hilman Ataki beserta jajarannya dari sahabat Al-Mahira, juga yang terhormat kepada ibu-ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini, kita bisa berkumpul di masjid yang megah ini, berkumpul bersama-sama untuk bertolabul ilmi bersama Majelis Taklim Bilqis. Sholawat serta salam sejahtera semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Jazakallahu khairan katsiro. Kami ucapkan kepada ibu-ibu jamaah semuanya dan bapak-bapak yang telah berkenan hadir di majelis ilmu ini, semoga niat dan langkahnya dicatat menjadi amal kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, insya Allah nanti kita akan mendengarkan dan menyimak kajian inspiratif yang akan disampaikan oleh Bunda Dewi Yul dengan tema ketika amanah keluarga diuji. Akhirul kata, kami segenap pengurus Majelis Taklim Bilqis dan dari sahabat Al-Mahira mengucapkan kepada keluarga besar Masjid Azhara dan juga kepada ibu-ibu panitia Majelis Taklim Bilqis atas dukungan dan kerjasamanya sehingga terlaksananya kajian yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Wa sallim wa rabdallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina Rasulillahi wa nasi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, raw syukur kepada Allah yang mana telah
memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di haflah mubarakah ini untuk thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat para alimil ulama, tokoh masyarakat setempat, tidak lupa kepada keluarga besar As-Sahara dan juga keluarga besar pengurus DKM Masjid As-Sahara yang saya hormati, panitia tim Bunda Yul dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada ibu-ibu jamaah, bapak-bapak yang tampak hadir di hari ini, dan yang paling utama yang saya hormati yaitu penceramah kita Al-Mukarramah Bunda Hajah Dewi Yul, dan yang membersamainya Ustadz Hilman Abu Ataki yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan iman Islam, sehat badan, sehat hati, jasmani dan rohaninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdirinya saya di sini mungkin ingin menyampaikan sedikit sambutan. Yang pertama, mungkin saya selaku perwakilan dari keluarga besar DKM Masjid As-Sahara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu jamaah sekalian yang sudah hadir, yang bisa hadir dalam acara Thalabul Ilmi pada hari ini. Alhamdulillah, keluarga besar DKM Masjid As-Sahara mengucapkan banyak terima kasih kepada yang ibu-ibu yang sudah hadir. Yang kedua, yang mana Masjid As-Sahara ini mengucapkan mohon maaf bila ada dari segala kekurangannya, dari kebersihannya maupun dari segalanya lah. Mohon maaf. Yang terakhir, mungkin kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, bulan di mana pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup. Maka dari itu saya menghimbau kepada semua jamaah untuk bisa memakmurkan Masjid As-Sahara ini bersama-sama dengan beberapa kegiatan. Yang utama mungkin di Masjid As-Sahara ini akan ada sholat tarawih berjamaah, tadarus dan sebagainya. Maka dari itu yang mau ikut memakmurkan Masjid As-Sahara ini ditunggu aja ya. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati bersih ya. Hati yang senang, gembira. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz sambutannya. Biar lebih semangat nih, untuk penyemangat aja ya ibu-ibu, Majelis Taklim Bilqis memberikan apresiasi kepada ibu-ibu semua yang hadir di pengajian kali ini. Mudah-mudahan tambah semangat,
bertolabul ilminya, seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, sebentar lagi mau bulan Ramadan, mari kita sama-sama yuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga kapayun untuk Teh Nia Sofiani, Teh Siti Mariam, ada Teh Siti, mangga paling dia Teh Seni Agustiani, ada Teh Seni? Ya. Saja kita sami-sami, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga Ibu yang dari Garut 2 orang kapayun. Selain dari Garut, sebelah sini ada yang jauh rumahnya. Pangalengan, kapayun, Pangalengan. Alhamdulillah semangat ya, ada dari Pangalengan, ada dari Garut. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga Ibu foto dulu cenah Teh Haji. Nah, ada 3 lagi. Saya mau bertanya, ini kan mau bulan Ramadan ya. Biasanya kalau Ramadan tadi seur Pak Ustadz kan ada tadarus ya, ada tahsin. Saya mau bertanya, aya nu ngaos 1 juz tadi enjing-enjing. Ibu, enjing-enjing tadi ngaos 1 juz, mangga kapayun. Ada lagi 1 orang lagi yang tadi pagi ngaos 1 juz. Ibu 1 juz, mangga kapayun. Mangga, Ibu paling dia Bu, mangga. Ya. Atur nuhun ibu-ibu mugia berkah ya. ميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان sama-sama فبأي آلاء ربكما تكذبان kita ulang-ulang فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, kata Allah, yang kau dustakan? Bukankah kita punya nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat melangkah, nikmat kemanapun kita inginkan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Kita mendapatkan nikmat makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saat kita tidur, Allah berikan tidur yang nyenyak, lalu Allah kembali membukakan mata kita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Sama-sama. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ulang-ulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi
rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Sadaqallahul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bacaan kita jadi bacaan yang insya Allah menghantarkan pada syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, mudah-mudahan masih ingat tadi syaratnya ada berapa? 1, 2. Baik, sekarang saya pengen dulu menyapa ibu-ibu. Pastikan kita siapkan dulu senyum terbaik, boleh? Boleh? Baik. Mohon nanti dalam hitungan ketiga, Bunda pastikan senyum yang manis ke kiri dan kanannya. Siap? Belum, nanti tenang. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, berikan senyum terbaiknya kepada kiri dan kanan. Oke, bismillah. Siap, Bu? Kita akan mengamalkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, tabassamuka fi wajhi ahika fahiya sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Baik, bismillah. Siap dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya, Masya Allah. Senyum, Bu? Oke, luar biasa. Senyum, Bu, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, kadang-kadang kalau di rumah wajah kita itu makanya kalau di pengajian harus banyak apa? Tersenyum, ya Bu ya. Nampakkan wajah bahagia. Enggak apa-apa cucian masih numpuk, enggak apa-apa pekerjaan rumah masih banyak. Yang penting apa? Senyum. Jangan sampai udah mah dompet kosong, wajah juga enggak apa-apa, tampakkan wajah bahagia. Bu, sudah siap mendengarkan Bunda Dewi Yul? Siap? Syaratnya tadi 1, jangan. 2, siap? Baik, tadi kita sudah tersenyum sama-sama, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nanti pas pulang dari sini Ibu juga bisa Cuma saran saya jangan tersenyum 24 jam. Karena kalau tersenyum 24 jam artinya gitu ya. Ada gitu ya, Ibu senyum gitu ya, jangan. Sesekali senyum ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita panggilkan. Inilah Bunda Dewi Yul ya, yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ilmu yang bermanfaat. Bu, siapkan catatannya, siapkan nanti yang akan ditulis. Foto boleh, Ustadz, boleh, video boleh. Tapi saya mohon blitznya, flashnya di-off-kan. Ya, Bu. Ininya apa sih namanya? Ya, flashnya ya, supaya nanti Bunda nggak silau. Jadi mau video silakan, mau foto juga silakan, tapi pastikan flashnya dimatikan terlebih dahulu. Baik, inilah dia yang kita tunggu-tunggu, Bunda Dewi Yul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah beliau dihadirkan dengan sahabat takwa Al-Mahira, ya, bekerjasama dengan MTL Bikris dan juga Sahibul Bait Masjid As-Sahara. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Mohon diberi jalan, Bunda. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah beliau akan menyampaikan tema apa, Bu? Saat amanah keluarga diuji. Masya Allah. Baik, Bunda-bunda salihah, pastikan sekali lagi syaratnya tadi kita tidak ngobrol dan tidak ngantuk. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Bunda Duyul. Masya Allah. Bu, tidak berpanjang kalam, kita berikan mikrofon ini supaya nanti bunda-bunda menyimak lebih lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya
kita bisa bersilaturahim, berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampurasun. Masya Allah. Para ibu-ibu nusolehah, calon penghuni surga, daramang. Tes lagi. Tadi udah diajari sama Ustadz kan? Ibu-ibu daramang. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ibu, pertama kali ya saya kayaknya ke daerah sininya. Kah? Ciparai. Aduh. Ibu-ibu, menik pada saragernya atau sarapan. Abdi bade memperkenalkan diri atau tekedah? Tekedah. Kedah, tekedah. Iya, ibu-ibu saumuran abdi sadaya atuh remaja gitu. Remaja. Luar biasa. Alhamdulillah abdi bade perkenalkan diri. Mas tolong jangan dikasih echo ya, biar nggak bunyi bagian teknisi. Perkenalkan diri, saya seorang penyanyi. Dah ari nyepeng mic teh asa-asa bade nyanyi gitu kan. Masya Allah. Masih emot gitu kalau lagu abdi. No mana? Coba. Kau bukan. Shh, tos. Abdi mungkin diprotes kut bapak takmir masjid. Ibu-ibu solehah nu abdi nyaah. Hatur nuhun tos ngaringankeun langkah. Punten bahasa abdi telemes, Sunda abdi kasar, da abdi lahir di Cirebon, wilayah Jawa Barat oge. Ari abdi nangtung di dieu, nangtungnya. Oh ngadek. Ari di Cirebon ngadek teh kasar, ngadek. Gih ngadek gitu. Abdi aya di dieu sanes kusabab abdi artis. Abdi aya di dieu sanes kusabab abdi hebat. Henteu sama sekali. Abdi fakir ilmu. Abdi murid kehidupan sami sareng para ibu nu aya di dieu. Qadarullah abdi aya di dieu itu rupana upah di Allah. Upah naon? Upah yakin seyakin-yakinnya bahwa ujian di Allah itu memang baik pada akhirnya. Paparing lampu di kepala abdi, paparing lampu di batin abdi, paparing kompas, minta navigasi supaya teu salah arah, supaya tetap berbaik sangka terhadap takdir Allah. Susah berbaik sangka saat ujian bertubi-tubi datang. Encan diomongkeun, eta mah kutukan. Da kawinna ge beda agama jeung salakina cenah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Eta mun ayeuna
Dulu mah teu aya medsos, digibah we. Memang abdi dinikahi ku mualaf tapi tekenging woro-woro, tekenging pamer-pamer karena mertua abdi pendeta sama istri. Boleh tapi tidak boleh diumumkan. Terus saur ayah di papa teu nanaon, nu penting mah Allah terang. Papa ridho itu. Tapi kan nyeri hatenya diomongkan terus ku batur. Aya artis nu alim salaman karena ini pejinah cenah. Teu nanaon. Karena Allah lebih tahu, abdi tahu. Jadi belajar menerima, belajar untuk sabar, belajar komitmen, belajar berjanji dengan benar itu sudah dilatih sejak punya anak pertama penyandang disabilitas tuli namanya Giska. Susah ngajarin anak tuli. 5 tahun kudu keringetan, kudu berdarah-darah. Ti umur 4 sampai umur 8 tahun Giska dilatih ku abdi. Abdina belajar deui ti terapis bicara. A, B, C sampai Z 5 tahun. Jadi ibu-ibu abdi beruntung tiasa ngerti ngajarin anak tuli. Abdi beruntung tiasa belajar menerima keadaan anak tanpa syarat. Tidak pernah bisa punya kesempatan memarahi anak. Tidak pernah bisa punya kesempatan mencela anak. Tidak pernah bisa punya kesempatan membanding-bandingkan anak dengan saudara lain atau dengan teman-temannya. Sama Allah diajari jadi ibu yang mencintai anak tanpa syarat. Saya takut melukai hati anak saya. Karena Allah memantau, Allah cuma nitipkan. Saya kudu nerima anak saya apapun keadaannya. Bagaimana mau memarahi, mencoba supaya dia bisa bicara wae butuh 5 tahun. Belajar nerima, saya beruntung. Tidak pernah bisa satu kali pun membentak. Saya sedih kalau lihat ibu-ibu yang sudah dikasih anak sempurna. Sombong sama ciptaan Allah, sombong sama titipannya, sedih saya. Anaknya nggak nurut, dibentak, dimarahin. Anaknya males, dibentak, dibanding-bandingkan sama anak orang. Nilainya jelek, dicarekan. Saya nggak sempat. Karena saya disadarkan sama Allah, anak itu cuma dititipkan. Pertanggungjawaban kita, kesabaran kita membesarkan anak dengan segala ulah, segala perilaku, segala adabnya. Saya punya anak tidak sempurna, anak pertama dan anak ketiga. Anak kedua dengar, anak keempat dengar. Tapi saya nangisnya sama. Allah, ini anak saya yang tidak sempurna. Jadikan dia anak yang berguna. Jadi anak yang bermanfaat bagi sesama. Sempurnakan dia menurut ukuranmu ya Allah. Aku percaya engkau tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Aku yakin. Aku yakin dengan ketentuanmu, berbaik sangka. Buat anak yang sempurna. Saya nangis juga, ya Allah. Tolong jangan kesempurnaannya engkau cabut dari adab, dari akhlak, dari perilaku dan moralnya ya Allah. Karena anak sempurna kadang melukai hati ibunya, merusak nama baik orang tuanya. Sama beratnya, sama harus dikawal dengan air mata. Terus bagaimana Dewi Yul mendidik anak yang kedua yang dengar? Sama. Karena saya belajar dari anak pertama, menjaga perasaan anak. Kalau mendidik saya panggil berdua, sayang. Kalau sudah panggil nama dia tahu saya marah. Rama Putra sini.
perilakumu tadi tidak bagus, coba diperbaiki. Tidak di depan adik-adiknya, tidak memakai kesombongan seorang ibu yang sudah melahirkan mau mati, yang sudah memberikan makan, yang sudah berusaha mencari nafkah buat membesarkan anak. Bunda, anak-anak kita tidak minta dilahirkan. Tidak bisa milih pengen dikasih ibu yang seperti apa. Jangan sombong sama anak. Di luar masih banyak yang nangis, yang belum dapat kesempatan punya momongan. Di luar masih banyak pejuang garis 2 yang berbelas tahun menunggu Allah menitipkan titipan. Kenapa kita sudah kok sombong, kok nuntut? Mana bahasa ibu mencintai anak tanpa batas? Mana ibu cintai anak tanpa syarat? Loba pisan syaratna. Anak kudu soleh, kudu nurut, kudu hayang nak emakna kudu diikutin. Arek milih sekolah kudu emakna milu campur. Bukan tanpa syarat itu. Itu tuntutan orang tua. Kita nggak bisa nuntut anak. Kewajiban doang yang kita punya. Kewajiban memberikan yang terbaik. Kewajiban mendidik dengan akhlakul karimah yang baik. Kalau anaknya bisa mengkol-mengkol, minta sama Allah, itu ujiannya. Sok gerak ibu perhatikan. Ibu dipaparing anak 5 nah karakternya beda-beda. Aya nu rajin, aya nu bager ka indung, aya nu sok ngalawan, aya nu males, aya nu mandiri. Memang Allah menitipkan untuk menjadikan hati kita kuat, menjadi ladang sabar, ladang bangga, ladang patah hati. Pengalaman, Abdi punya pengalaman membesarkan anak. Ternyata tanpa kita membentak, tanpa kita memarahi, tanpa kita mencela, anak itu akan hormat sama kita. Kebalikannya, sok ibu ngebentak-bentak anak tidak menghargai, dia akan ingat perlakuan bunda saat mereka dewasa. Makanya jangan kaget kalau ada orang tua ngeluh, kenapa ya saya tuh sama anak, padahal anak saya udah dewasa, kok dia tidak perhatikan, ente sayang ka indungna. Coba ikutin kepala, flashback, lihat ke belakang. Apa perlakuan kita sama anak? Tanpa sadar anak itu balas dendamnya dengan cicing. Aduh, saya sedang konflik sama anak-anak. Hah? Anak-anak berarti lebih dari 1. Saya bilang problematiknya ada di ibunya. Ibu yang selalu merasa benar, ibu yang selalu merasa berkorban demi anak. Nggak ada pengorbanan, itu kewajiban. Kondangan. Bu, titipnya anak Abdi bare kondangan. Oh, mangga atuh, mangga. Data tangganya baik. Sok ngirim-ngirim makanan. Masa dititipin anak nggak mau? Pasti ibu jaga. Dicarekan anak tetangga. Moal. Arek mecahkan guci. Aduh ya Allah. Enggak luka ya? Enggak. Aduh, encan lunas dia guci. Moal ngambek ibu teh, moal wantun. Data tanggana bager. Iya, anak-anak yang dititipkan Allah, Allah nu nitipkeun. Allah nu maparing sagala-gala ka urang, kesehatan, kehidupan, rejeki. Ulah sombong katitipanna. Abdi ngarasakeun. Usia anak saya, guru saya hidup, guru kehidupan saya, Giska, Allah wafatkan di usia 28 tahun. Gergelis-gelisna. Anaknya baru 4 tahun. Sakitnya mun 3 bulan. Sakit. Itu saya perlakukan seperti ratu dan raja anak-anak di rumah itu. Karena sadar ini Allah nitipkan. Enggak tahu kapan Allah ambil dengan cara apa. Saya pilu. Segala ujian saya lewati dengan narima. 2 anak tuli dari 4, narima ya Allah.
pasangan hidup 23 tahun Allah pindahkan ke jodoh nu sejen. Tarima, Allah butakan mata hatinya buat tidak memilih saya dan anak-anak saya, tarima. Meskipun ceriknya 7 bulan. Anak umur 6 bulan badai mulai datang. Saya tunggu merenoe ayah sorga ari berbagi hati, berbagi hari. Laina sorga asa neraka terusnya. Waduh 3 tahun ngantosan. Sampai akhirnya Allah saya nyerah. Enggak kuat ya Allah. Perusahaan bersamaan bangkrut. Tak bisa mikir. Didatangkan orang-orang sama Allah yang mengganggu, menguji kemelekatan terhadap harta. Dicabut semua harta saya. 6 rumah tidak ada sisa, masih minus. Kudu ngontrak rumah. Suami pergi, harta habis, tinggal anak. Enggak apa-apa ya Allah, Engkau maha kaya. Yang penting anakku pada sehat, suara masih dipinjamkan sama Allah. Imanku jangan Engkau cabut ya Allah. Itu satu-satunya harapan. Tapi begitu anak saya Allah ambil, saya marah sama Allah. Allah, semua saya terima. Ini anak perempuan satu-satunya, saya bagi-bagi baju bareng, ukuran bareng, sepatu bareng. Pakai tas juga beli satu gantian. Saya nggak pernah marahin dia, saya hormati keberadaannya sebagai titipanmu dengan segala kelemahan dan kelebihan, dengan segala kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya. Kenapa diambil? Kan saya tidak pernah mengacuhkan, nggak pernah membentak, nggak pernah mencela. Saya takut saya membuat anak saya tersinggung. Tapi Allah ambil juga. Jadi buat para bunda, hati-hati dengan lisan. Bunda tuh dikasih kesaktian sama Allah di lisannya. Doa bunda nembus langit. Sudah saya buktikan waktu anak ketiga saya, namanya Surya, divonis sama dokter tuli. Kembali, anak saya tuli lagi. Saya nangis, Allah kenapa gak cukup satu, capek ngajarin anak 5 tahun cuman bisa buat bicara A, B, C. Kakak saya datang nangis-nangis. Dewi dosa apa sampai dikasih 2 anak tuli? Saya bilang, teh saya banyak dosa, banyak banget dosa saya sama Allah. Tidak terhitung, tapi saya yakin Allah tidak menghukum saya. Karena Allah lebih senang pada orang yang mengaku dosa, tapi mau memperbaiki diri, ingin menjadi lebih baik. Dibanding orang yang merasa bersih, ngerasa benar, suka nyalah-nyalahin orang. Allah gak suka orang seperti itu. Saya buktikan anak ini akan membanggakan saya. Aku buktikan anak ini akan membanggakan. Gimana caranya? Kata teteh saya. Saya gak tahu. Tahu saya punya keyakinan. Karena buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita yakin atau tidak. Saya yakin. Karena Allah tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita yang terbatas. Allah hanya mampu dijangkau dengan berbaik sangka terhadap takdirnya. Yakin dengan doa kita dari lisan ke kolbu, ke pikiran selaras. Insya Allah bisa, bukan insya Allah, yakin bisa. Allah buktikan janjinya. Aku sesuai sangkaan hambaku. Saya bilang ke teteh saya, Allah itu rahmatnya tidak lebih jauh dari urat leher kita. Kitanya yang kadang ragu-ragu dengan doa kita sendiri. Ragu, apa iya ya, kan anak saya begini, gimana dia mau membanggakan. Itu selalu ada sebagai manusia. Tapi saya tidak lakukan itu. Bisa, katanya udah jelas, Allah sesuai sangkaan hambanya. Bersangka baik terus dan jangan ragu-ragu. Karena setan selalu menggoda, cemas, ragu, takut. Kadang kita muncul hal-hal seperti itu. Saya juga suka tebal tipis iman saya. Tapi waktu saya mengatakan itu, Allah akan buktikan anak ini akan menaikkan derajat saya. Terbukti. Makanya saya berdiri di sini bukan karena saya artis. Rupanya Allah sudah memberi upah saya. Saya akan keliling Indonesia
akan jalan keliling menemui ibu-ibu untuk mengingatkan. Bersangka baiklah pada Allah. Yakinlah pada doa kita, hakul yakin. Allah tidak pernah salah. Saya dikasih upah membesarkan 2 anak saya yang tidak sempurna. Karena ternyata Allah menyempurnakan dengan cara Allah. Tahun 2021 Surya mendapatkan predikat magna cum laude, lulus S1 dari Rochester Institute of Technology New York, Amerika dengan beasiswa dari Jepang. Allahu Akbar. Dikasih, dimampukan, bukan karena anak artis orang Jepang nggak tahu Dewi Yul. Karena Allah berkehendak, karena Surya rajin. Jadi ibu-ibu jangan suka menganggap anak yang males itu pinter. Anak pinter kadang males. Anak yang biasa-biasa saja. Kalau dia rajin bisa mengalahkan anak yang pandai. Surya itu sekolahnya belajarnya 3 kali lipat lebih keras daripada anak-anak dengar. Tahun 2021 lulus dengan magna cum laude. Diberi kesempatan lagi untuk menempuh pendidikan S2-nya di kampus yang sama, Rochester Institute of Technology dengan 14.000 mahasiswa dari seluruh dunia, 1.200 atau 1.300-nya penderita penyandang disabilitas tuli. Surya kuliah di kampus tulinya. Surya lulus 2023 dengan predikat sempurna, summa cum laude dengan 3 penghargaan. Allahu Akbar, Allahumma barik. Saat ini Surya sudah menjadi dosen tetap di Rochester Institute of Technology New York. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu doa ibu yang nembus langit. Ujian itu tanda cinta Allah. Tanda cinta Allah pada kita. Cuma kita kadang-kadang menganggap Allah sedang menghukum. Padahal Allah sedang menguji cinta kita. Masih berbaik sangka tidak dengan ujian demi ujian. Kita semua punya ujian, punya penderitaan. Itu cara Allah menata ulang hidup kita. Cara Allah membersihkan jiwa kita. Karena apa? Dunia ini cuma tempat transit. Allah ingin kita semua pulang ke kampung akhirat sudah bersih. Makanya dikasih air mata. Air mata, air mata, air mata. Dan ternyata air mata itu tidak pernah lalai, Allah catat. Air mata dan doa kita Allah catat terus. Dan Allah akan mengganti apa yang Allah cabut dan Allah hilangkan. Asal yakin. Allah tidak semenang-menang diambil dengan paksa kemudian tidak diganti. Diganti. 2004 tsunami kehidupan melanda. Sangsara, janda miskin, gak punya apa-apa. Rumah ngontrak, anak 4, 2 difabel. Yang datang salaki batur kabeh. Menawar-nawarkan diri jadi pahlawan. Tepayu atuh, Pak, tepayu insya Allahnya. Jadi pertama jadi permaisuri saja tidak bersedia, tidak sanggup. Kumaha arek jadi selir. Akhirnya datanglah pemuda duda agak sombong. Meskipun tidak punya apa-apa. Baik hati dan rajin menabung. 4 tahun jomblo. Di mana aya nu jomblo di dia? Teueur? Teu nanaon jadi jomblo. Mugi-mugi dipaparing pangeran biru nu sarugi, bager, soleh. Nu teu hoyong nikah deui teu nanaon. Biasana nu pupus pasangannya, tapi yang ditinggal karena berpindah ke lain hati. Obatnya cuma 1. Haruskah ku hidup tanpa kawin lagi? Alhamdulillah diganti sama Allah. Insya Allah bulan depan 18 tahun. Episode kedua bersama Abi. Saya panggilnya Abi. Mau tahu lanjutannya? Buka Google.
Alhamdulillah. Dicandak atuh ka mana atuh? Ulahnya didampingi. Mun dicandak jiga panci. Mana dicandak. Abdi didampingi. Alhamdulillah. Diganti dengan yang lebih menenteramkan sama. Allahu Akbar. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tahun 2010, 2 tahun kemudian Allah mengambil Giska. Sudah dikasih tempat senderan. Bayangkan munker jomblo, Giska diambil, lebih sengsara. 2 tahun baru move on padahal sudah ada pasangan. 2018 Rama menikah, dikasihlah mantu nu aina jadi bestie. Namanya Merdianti Oktav. Dikasih sama Allah penghibur hati. Tidak ada yang Allah semenang-menang atau Allah dolim, tidak akan pernah terjadi. Allah cintanya tanpa batas. Tapi Allah ingin kita berikhtiar, ingin melihat kesabaran kita, tinggal nunggu upahnya. Kalaupun sampai kita wafat upahnya belum kelihatan, kadang-kadang karena kita tidak sadar. Kita sudah berdoa banyak, kok Allah belum kasih, sudah dikasih, kitanya nggak nyadar. Saking kita manusia tidak adil, mikirnya fokusnya ke penderitaan terus. Kesusahan terus, lupa dengan nikmat yang sudah Allah berikan begitu banyak. Bangun tidur masih bisa napasna ajek, henteu ngangge. Wah, eta luar biasa. Baru menghargai kalau sudah sakit, ulah gering heula atuh. Ulah nunggu gering kalau mau bersyukur. Bangun tidur Allah, alhamdulillah jantungnya masih jalan normal, alhamdulillah masih napas, masih bisa nelen minum. Eta wae heula. Jangan aduh penderitaan saya. Aduh ya Allah, pengen telepon sahanya arek curhat. Enggak usah Ibu. Curhatnya sama Allah aja. Karena Allah itu sangat adil. Pun kalau ada yang belum terbukti, benar-benar belum terbukti, yakinlah Allah tetap akan memberikan, tidak di dunia sebagai tabungan kita di akhirat. Jadi semua sudah komplit. Penderitaan itu cara Allah mencintai kita. Yakin. Kalau Allah cinta sama kita beda sama kita cinta sama pasangan. Beda sama kita cinta sama anak. Naon no anak mau kita kasih. Kadang-kadang kita juga nggak kasih kan. Kalau anak minta masih belum 3 tahun, 2 tahun minta kita lagi motong-motong buah, minta pisaunya. Kan pasti kita nggak akan kasih. Karena dia belum tahu cara mempergunakannya. Tuh anak masih tantrum, weh, nangis, kan weh. Allah ya seperti itu. Lebih luar biasa lagi. Tahu sebelum kita tahu. Sebelum kita berniat pun Allah tahu. Jadi pasrahkan saja. Pantang menyerah. Terus berserah. Itu pegangan saya. Jadi ini yang saya ingin bagikan kepada para bunda, para ibu-ibu yang ada di sini. Yakin dengan doa kita. Jangan sedih dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ingat, ujian tanda cinta dari Allah. Berbaik sangka terhadap semua ketentuannya. Aku yakin. Tadi ada yang berpikir barangkali, kok jodohnya dipindahin gak marah? Gak marah? Kenapa harus marah? Sok gerak, ingat. Tidak ada satu butir debu pun bergerak tanpa. Tidak ada satu daun kering pun yang jatuh tanpa. Iya jelma ngebedega pindah rumah. Izin nasaha. Siapa yang membolak-balik hati? Ya udah. Sedih, iya sedih. Tapi ya Allah, ini caramu supaya saya tidak bucin pada manusia. Bucin, tahu bucin? Saya dulu bucin. Lebih cinta manusia daripada mencari Allah. Allah ambil yang kita cinta berlebihan. Kadang Allah ambil paksa.
apa yang saya rasakan. Semoga ibu-ibu jangan merasakan lagi. Yakinlah, waktu itu saya kan namanya juga manusia, pasti mencari pegangan. Pegangannya ya Allah lagi, Allah lagi. Meskipun saya bilang Allah kok tega banget gitu, membalikkan hati. Bisa dibikin orang itu membutakan diri. Bayi kakarak lahir, nggak kelihatan. Itu kekuasaan Allah. Jadi balikin lagi sama Allah. Allah, lapangkan hatiku, kasih solusi, kasih jalan keluar. Jangan saya dibikin kuat, saya nggak kuat. Jangan minta kuat sama Allah. Bilang kita tidak berdaya, tidak mampu ya Allah, tidak sanggup ya Allah, kasih jalan keluar. Maka Allah akan mendengar doa-doa kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak ganti. Ingat bunda, bunda kehilangan apa? Enggak punya rumah, enggak apa-apa. Kita pinjamnya sama Allah kalau kita punya sertifikat. Kalau enggak punya rumah, enggak punya sertifikat, pinjam sama manusia, kita bayar dan bertanggung jawab. Punya hutang, enggak apa-apa, yang penting niat untuk menyelesaikan sebelum wafat. Mumpung belum wafat. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah panggil. Dan saya ingin berterima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang jadi panitia hari ini.